Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa lagi kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Hari ini Senin 12 Desember 2022, kita ada semuanya karena anugerah Tuhan yang menolong kita, membawa kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, dengan kasih Kristus saya meminta mari Bapak Ibu kita sama-sama akan memuliakan Tuhan. Kita mengagung-agungkan Dia sebab Dialah Tuhan, Raja di atas segala raja. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mazmur pasal 52 ayat 11. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 dan 19 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 dan 9 serta 20. Penyertaan Tuhanlah yang akan menentukan bobot kepemimpinan seseorang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan mengasihi saudara dan saya, Tuhan mengasihi kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita terus berharap, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, bukan jabatan, namun penyertaan Tuhanlah yang akan menentukan bobot kepemimpinan seseorang. Walaupun seseorang memangku jabatan yang tinggi, namun tidak dengan sendirinya, kepemimpinan yang bersangkutan pastilah berbobot. Ada kalanya orang memegang jabatan sebagai pemimpin, namun sesungguhnya
ia tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang bermutu. Sebab pada dasarnya, kepemimpinan bukanlah jabatan. Ingat, kepemimpinan bukanlah jabatan. Namun, kesanggupan untuk mempengaruhi orang lain. Maka dari itu, penyertaan Tuhanlah yang akan menentukan bobot kepemimpinan seseorang. Karena bila Tuhan yang menyertai, maka orang tersebut akan membawa pengaruh yang positif terhadap lingkungannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, penyertaan Tuhan yang berdampak terhadap kualitas kepemimpinan itulah yang dialami oleh Samuel. Seperti yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 3. Saat itu Eli menjabat sebagai imam besar. Namun Tuhan jarang menyampaikan firman-Nya. Sedangkan Samuel, walaupun ia tidak menjabat kedudukan yang tinggi, namun Tuhan menyertai dirinya. Walaupun ia tidak menjabat kedudukan yang tinggi, namun Tuhan menyertai dirinya. Sehingga setiap firman yang ia sampaikan melalui Samuel senantiasa digenapinya dengan tepat. Sebagai akibat, seluruh Israel mengetahui bahwa Allah telah menetapkan Samuel sebagai seseorang pemimpin, yaitu sebagai seorang nabi. Hal ini menunjukkan bahwa bukan jabatan, namun penyertaan Tuhanlah yang akan menentukan bobot kepemimpinan seseorang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, beberapa kali saya sedang mengatakan bahwa pemimpin itu dimulai dari diri kita sendiri. Setiap orang adalah pemimpin. Nah, bagaimana kita sebagai pemimpin memimpin diri kita sendiri? Apakah kita sanggup atau tidak? Sebab kalau kita sendiri tidak bisa memimpin diri kita, bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain? Oleh sebab itu, kita berbicara tentang pemimpin, kita berbicara bukan masalah bobot kepemimpinan ataupun jabatan, tetapi bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah kepemimpinan. Sebab kalau Tuhan menyertai kita, maka tentu kepemimpinan yang kita lakukan ataupun pengaruh yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif. Tetapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, maka hal-hal negatif yang akan kita lakukan, bahkan secara tidak sadar ataupun sadar, kepemimpin kita merusak banyak regenerasi. Nah, oleh sebab itu biarlah pagi hari ini, di tanggal 12 di dalam bulan November tahun 2022, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, marilah kita mengoreksi diri kita kembali. Kalau Anda sebagai seorang suami, sudahkah Anda berdiri sebagai pemimpin yang sungguh bertanggung jawab di dalam hidup rumah tanggamu? Sudahkah saudara berdiri sebagai seorang imam di dalam rumah tanggamu untuk membawa istri dan anak-anak datang kepada Tuhan? Kalau Anda seorang pelajar, Anda seorang mahasiswa, bagaimana saudara boleh memimpin dirimu untuk boleh menjadi pelajar ataupun mahasiswa yang bertanggung jawab kepada Tuhan? Demikian juga kalau saudara adalah seorang pekerja, entah apa itu pekerjaanmu. Sudahkah saudara menjadi pekerja yang memuliakan Tuhan di dalam kepemimpinanmu? Mari kekasih Kristus, kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa memuliakan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa kekasih Kristus. Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur
kepadamu untuk anugerah-Mu yang sangat besar bagi hidup kami. Kami manusia yang hina dan tidak berdaya, namun dengan anugerah-Mu Engkau telah berkenan untuk menyertai hidup kami. Sesungguhnya kami tidak layak, namun dengan kemurahan-Mu yang besar, Engkau telah bersedia berjalan bersama dengan diri kami. Engkau rela menuntun hidup kami dengan Roh-Mu, agar senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam penyertaan dan tuntunan-Mu itu, kami mampu melakukan hal-hal besar yang melampaui keterbatasan diri kami. Kami juga berterima kasih kepadamu karena Engkau telah berkenan menolong diri kami di dalam melaksanakan semua aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan yang telah kami lewati sepanjang tahun ini sampai dengan hari ini. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga semua itu mendatangkan hasil yang maksimal dan yang memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, bentuklah diri kami, agar semakin hari semakin menjadi serupa dengan hati-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan bawa hidup kami berjalan sejajar dengan kehendak-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini hamba juga tetap berdoa, menyerahkan seluruh keluarga hamba, rekan-rekan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan. Hamba mohon pimpinan Tuhan kepada setiap pribadi, biar setiap pribadi boleh hidup berkenan, melakukan tugas tanggung jawabnya, teristimewa kepada mereka yang telah berkeluarga, berumah tangga, menjadi seorang pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup memimpin istri dan anak-anak di dalam kebenaran, sehingga memberikan dampak yang positif, menjadi berkat kepada lingkungan dimanapun mereka berada. Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih sayang Tuhan kepada semua kami, sehingga bagaimana kami boleh ada sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati. 1 tahun usia yang baru yang Tuhan tambahkan, membawa mereka hidup semakin mengasihi Engkau. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas hidup mereka. Demikian juga hamba berdoa bagi mereka di dalam bangku pendidikan. Tuhan, tolong mereka, bawa mereka untuk fokus kepada pelajaran-pelajaran yang mereka harus hadapi, yang harus mereka kerjakan, sehingga mereka berhasil dan mereka boleh mencapai masa depan mereka yang baik. Berkati juga mereka yang membutuhkan pekerjaan, ya Allah. Biar Tuhan memberikan pekerjaan yang layak, yang pantas, yang sanggup mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapa, hamba berdoa, Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka, pelayan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu kepada seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Dan pada pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online, kepada hamba-Mu Ibu Yurike Mamoto Syamsuddin yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bawa hidup hamba-Mu untuk tetap taat setia kepada Engkau. Ya Allah, biarlah apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangan-Mu, Engkau membuat ia berhasil, sehingga dia boleh memuliakan Engkau Bapa. Kiranya kesadaran itu ada dalam kehidupan pribadinya, sehingga tidak ada alasan untuk dia senantiasa memuliakan Engkau, mencari wajah-Mu.
mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat-berkat yang ia peroleh. Sebab segala sesuatu yang ia peroleh semua datang daripada Tuhan. Tuhan berkati ia menjadi seorang istri yang bertanggung jawab, yang menolong suami dalam kebenaran dan juga kepada anak-anaknya. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik dan dia boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peters yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dari waktu ke waktu. Seperti seorang Samuel yang senantiasa taat setia mendengar firman-Mu. Taat setia kepada firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan pribadinya sebagai seorang pemimpin. Sehingga Tuhan senantiasa memberkatinya. Apa yang ia kerjakan Tuhan berkati. Apa yang ia lakukan dalam pelayanan-pelayanan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Berkati istrinya, berkati anak-anak kekasih, berkati orang-orang yang dikasihinya. Dan pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Biarlah firman Tuhan yang ia dengar pagi hari ini boleh menolong dia sebagai seorang pemimpin, dimulai dari dirinya. Dan dia boleh mengerti apa yang harus ia kerjakan spesial di dalam hidup rumah tangganya. Tuhan telah menempatkannya sebagai seorang penolong. Biar ia melakukan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi berkat kepada suaminya, menjadi berkat kepada anak-anak kekasih. Bahkan semua usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati karena Tuhan ada di dalamnya. Bapa, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Violeta yang berada di Manokwari ataupun di mana berada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hamba-Mu terus jalan dalam ketaatan, kesetiaan. Bahwa hamba-Mu terus untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, tunduk dan taat kepada firman-Mu. Boleh melihat ke depan dalam hal-hal yang positif. Sehingga ia berjalan sebagai seorang pemimpin yang membawa dirinya kepada kebenaran-Mu ya Allah. Menjadi berkat kepada keluarga besarnya. Menjadi berkat kepada orang-orang yang dikasihinya. Menjadi berkat bagi lingkungannya. Dan biarlah hidupnya senantiasa mempermuliakan Tuhan. Tuhan yang lindungi, Tuhan pelihara, dan Tuhan yang cukupkan segala kebutuhannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa. Hamba juga senantiasa berdoa kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada anak kekasih Angel Epa Upuya. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu kepada anak kekasih Angel Epa Upuya. Tuhan, anak kekasih Angel Epuya adalah milik-Mu ya Allah. Engkau punya rencana yang luar biasa kepada hidup anak Angel. Sebab itu Tuhan, penyertaan-Mu tetap nyata atas hidupnya. Kekuatan-Mu ada bersama dengan dia. Dan kami boleh bersyukur karena hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia di dalam kehidupan Angel. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia Angel ini membuat Angel semakin mengasihi Engkau ya Allah. Hidup tunduk dan taat kepada firman-Mu. Hidup tunduk dan menjadi berkat kepada keluarga besarnya, kepada orang tuanya, kepada adik-adiknya, bahkan juga kepada lingkungan dan teman-temannya. Tuhan berkati Angel Epa Upuya di dalam kebenaran. Tuhan pakai hidup Angel Epa Upuya menjadi berkat dan saluran berkat di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Diberkatilah. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hambamu, Ibu Eci, bayi Bapak Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup hambamu untuk terus taat kepada firman-Mu. Biarlah segenap firman yang telah ia dengar dapat ia terapkan dalam kehidupannya hari lepas hari, sehingga dia boleh menjadi berkat kepada suaminya, kepada anak-anak, kepada lingkungan, kepada orang-orang yang dikasihinya. Bapa, tolong hambamu, Ibu Eci bayi Baba Peter, sehingga hidupnya sungguh taat kepada firman-Mu. Tidak sekedar mendengar, tapi dia mendengarkan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Tuhan tolong ia menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian Bapak pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan anak kekasih via Olive Ranglalin. Tuhan memberkati yang ada di Manokwari saat ini. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas hidup Olive. Tuhan memberkati Olive, pakai hidup Olive terus menjadi berkat dan saluran berkat. Kepemimpinan yang ada pada dirinya, mulai dari dirinya untuk boleh menjadi berkat, menjadi teladan, panutan kepada banyak orang. Biarlah hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah, dan boleh menyenangkan kedua orang tuanya, papa dan mamanya, dan semua saudara bersaudara. Tuhan memberkati Olive, pakai hidup Olive sungguh nyata. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, perlindungan menyata atas hidupnya. Dan dimanapun ia berada Tuhan, biarlah hidupnya mempermuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa menyerahkan hambamu Ibu Lis Abad dimanapun berada. Tuhan memberkati hambamu Ibu Lis Abad. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat kepada keluarga besarnya, kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati. Biarlah kepemimpinan dimulai dari dirinya menunjukkan hal-hal yang berpotensi, yang berbobot, karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan pakai hidupnya untuk menyatakan isi hatimu kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Diberkatilah hambamu dengan kesehatan yang terbaik dan perlindungan yang nyata. Damai sejahtera-Mu turun atas hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hambamu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan juga memberkati hambamu ini. Tuhan bawa hidup hambamu ini terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu ya Allah. Tetap taat, tetap setia, melakukan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pakai hidup hambamu Bapak Freddy untuk melakukan isi hatimu, menjadi berkat kepada keluarga, kepada istri, dan kepada anak-anak. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hambamu Bapak Christian Patiran bersama dengan Ibu kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati kedua hambamu ini. Biarlah mereka berdiri sebagai pemimpin-pemimpin yang berbobot, karena Tuhan ada bersama dengan mereka, yang melakukan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kepemimpinan mereka, baik di dalam hidup rumah tangga mereka, menjadi berkat kepada anak cucu, baik di tempat pekerjaan, tempat pelayanan. Tuhan berkati kepemimpinan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang lindungi, jaga mereka, kesehatan terbaik turun atas mereka, dan berkat jasmani rohani melimpah bagi mereka di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Serliana Renden, dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bila setiap pergumulan hidupnya, Tuhan Engkau turut campur tangan, karena Engkau telah menempatkan dia sebagai seorang pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup mengutamakan Engkau. Maka Tuhan juga bertanggung jawab atas hidupnya. Biarlah hidupnya sungguh menjadi berkat, memuliakan Tuhan, menjadi berkat kepada suaminya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati. Dimanapun ia berada, kemuliaan Tuhan boleh nampak dari hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Bapak hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, anak kekasih Paulina Asaribab, yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati Paulina Asaribab. Tuhan bawa hidup Paulina sungguh boleh menjadi berkat kepada banyak orang, teristimewa kepada orang tuanya, kepada saudara bersaudara. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Tuhan menolong ia untuk selalu menyadari sebagai seorang pemimpin, yang paling utama adalah hidup takut akan Tuhan, sehingga Tuhan akan menyatakan isi hati Tuhan kepada Paulina Asaribab di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan berkati ia jasmani rohani, berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada para hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, pakai hidup mereka untuk terus menjadi saluran berkat kepada banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa, pada pagi hari ini hamba juga berdoa mengucap syukur kepada hamba-Mu, Bapak Agung Wibawa, bersama dengan Ibu Diana Siska yang berada di Manokwari. Mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia bagi kehidupan anak kekasih mereka, Jason. Tuhan memberkati Jason dalam usia yang baru, membawa Jason hidup takut akan Tuhan, membawa Jason senantiasa memuliakan Tuhan. Demikian dia boleh menjadi berkat kepada kedua orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya, memuliakan Tuhan, dan juga menjadi berkat kepada adik kekasihnya, Yudea. Tuhan berkati Jason dalam pergaulan, dalam masa-masa remajanya ini. Tuhan bawa hidupnya sungguh memuliakan Tuhan. Diberkatilah Jason dengan kebenaran, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur untuk semua saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang menonton kembali. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, dan Tuhan menyatakan rencana semakin nyata. Biarlah setiap kami sadari bahwa kami adalah pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, di mana kami memulai dari diri kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur atas pagi hari ini dan hari yang baru. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa bersama-sama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Dan kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan sangat besar harapan saya bahwa saudara-saudara kita harus selalu ingat bahwa kita adalah pemimpin, di mana kita mulai dari diri kita. Sebab kalau kita tidak bisa memimpin diri kita, bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Dan yang sangat pengaruh, yang terpenting adalah penyertaan Tuhanlah yang menentukan bobot kepemimpinan kita. Bukan jabatan, tetapi penyertaan Tuhan itu ada nyata bersama-sama dengan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap andalkan Kristus dan tetap semangat. Shalom, salam MDC.